Dan malam ini kita akan membahas tentang alamul malaikati, alam seputar para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Kita sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk selain manusia, selain jin dan selain malaikat. Kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa kita harus yakin Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk yang kita tidak tahu. Karena Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan makhluk yang kalian tidak tahu. Maka salah satu makhluk yang tidak bisa kita lihat ciptaannya, tetapi mereka bisa kita rasakan keberadaannya, adalah para malaikat. Jadi malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk senantiasa bersama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya jin, maka jin adalah makhluk yang pertama kali menghuni bumi ini sebelum manusia. Tetapi jin itu Allah Subhanahu wa taala berikan karakter berbeda dengan manusia. Kebanyakan mereka kufur kepada Allah, sehingga kehidupan mereka suka merusak bumi dan menumpahkan darah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya Adam alaihi salatu wassalam, malaikat sempat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang nanti akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat ngomong seperti ini? Karena malaikat melihat kondisi jin sebelumnya. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, dikiranya Adam itu sama dengan jin, akan merusak bumi, akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Rabb, makhluk yang senantiasa bertasbih dan mujimu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham dengan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dan ditiupkan ruh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Rabbmu memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat sujud kepada Adam, maksudnya sujud ta'zim, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Yang dimaksud sujud ta'zim itu sujud penghormatan. Malaikat hormat kepada Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka sejak itu ada hubungan baik antara malaikat dan seluruh anak keturunan Adam. Sejak sujudnya para malaikat kepada Adam,
maka sejak itulah ada hubung kait antara malaikat dengan seluruh anak cucu Adam. Makanya Adam alaihi salatu wassalam ketika belum ditiupkan roh, maka iblis itu selalu datang dan melihat-lihat. Terkadang iblis masuk ke telinganya Adam, terkadang masuk ke lubang hidungnya, karena belum ditiupkan roh, masih berupa patung keras. Kemudian iblis mengatakan, lau sullitu alayya la ahlakan. Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, kuhancurkan dia. Dan nampak hasadnya di sini. Belum lagi ditiupkan roh, iblis sudah hasad tuh sama Adam. Makanya kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada Adam, Adam kemudian meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala karena lemahnya dia di hadapan iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Adam, setiap lahir anak keturunan Adam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk menjaga Bani Adam dari gangguan syaitan. Itu menunjukkan ada hubung kait. Makanya ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam meninggal dunia, seluruh anak-anak Adam kebingungan macam mana caranya memperlakukan jenazah Adam. Tidak ada yang tahu ini macam mana Adam meninggal ini, harus diapakan. Maka kemudian malaikat mencontohkan bagaimana caranya melakukan fardu kifayah. Maka malaikat kemudian memandikan Adam, mengkafaninya dan menguburkannya, yang itu menjadi sunnah bagi seluruh manusia apabila meninggal dunia. Dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Lah ketika Adam alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, kemudian selesai sujud, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya Adam, salim ilaihim. Wahai Adam, ucapkan salam kepada mereka para malaikat. Fa innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu ummatika min ba'dika. Karena sesungguhnya ucapan salam itu akan menjadi simbol ucapan penghormatan bagi umatmu sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam datang kepada malaikat dan mengatakan assalamu alaikum, maka malaikat menjawab wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka malaikat menambah wa rahmatullah. Dan salam ini menjadi salam yang dianjurkan bagi seluruh orang yang beriman apabila bertemu dengan saudaranya, mengucapkan assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan diceritakan bahwa ketika Adam alaihi salatu wassalam ditiupkan roh, belum sampai ke dada, baru sampai di tenggorokan, maka tiba-tiba Adam bersin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul alhamdulillah. Katakan ya Adam, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Makanya kemudian disunahkan kalau antum bersin mengucapkan alhamdulillah. Maka malaikat di sekitarnya langsung mendoakan Nabi Adam dan mengatakan yarhamukallah. Jadi antum kalau mendengar bersin, ucapkannya apa? Yarhamukallah. Lah dari cerita ini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, kita nampak ada hubung kait antara malaikat dengan Adam. Maka begitu juga akan terjadi hubung kait malaikat ini dengan seluruh anak keturunan Adam sampai kematiannya, sampai ketika mereka berada di padang mahsyar, sampai kemudian mereka sedang dihisab, sampai pun ketika masuk ke dalam sorga. Maka malaikat akan terus bersama manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kita mulai mengenal alam malaikat
dari hubung kait para malaikat dengan para nabi, hubung kait malaikat dengan manusia, kemudian apa saja yang membuat manusia malaikat senang dan apa saja yang menjadikan malaikat itu tidak suka dan tersakiti, kemudian berapa jumlah para malaikat, kemudian juga bagaimana para malaikat itu ketika mereka bersama manusia, dan begitu seterusnya. Kita akan jelaskan, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama, hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kita tahu bahwa Ka'bah yang kita lihat hari ini, Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi seluruh kaum muslimin, siapa yang menciptakan pertama Ka'bah? Para malaikat. Malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan Hajar dan juga Ismail, apa kata Ibrahim? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, sesungguhnya kami letakkan anak keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tumbuhan di sisi rumahmu yang dihormati. Maksudnya Ka'bah. Saat itu tidak, Ibrahim belum membangun Ka'bah, ya kan? Kenapa Ibrahim mengatakan biwadin ghairi dizar inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram, Ka'bah al-Muharram? Maknanya Ka'bah sudah ada. Ibrahim meletakkan Ismail dan Hajar di situ. Cuman karena lamanya waktu, Ka'bah itu kemudian roboh sehingga tinggal pondasinya yang sudah terkubur tanah. Dari situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida wa Ismail. Dan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah, bukan membangun, karena pondasinya sudah ada, meninggikan Ka'bah dan putranya Ismail, karena memang Ka'bah sebelumnya sudah dibangun oleh siapa? Oleh malaikat. Ibrahim tinggal meninggikan saja dari pondasinya. Lah ada kisah yang menarik. Ketika Nabi Ibrahim kemudian pulang setelah meletakkan Hajar dan Ismail di Mekah, kemudian dia pulang ke Palestina. Dan Ibrahim sudah tua. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 malaikat yang menjelma anak-anak muda yang tampan, anak-anak muda yang kekar, datang ke rumah Ibrahim. Karena Ibrahim itu ma'ruf, orang yang pertama mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Dan itu menjadi syariat kita, ya kan? Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Siapa yang pertama kali mengajarkan cara menghormati tamu? Ibrahim. Dialah yang pertama kali mengajarkan bagaimana cara menghormati tamu. Jadi ketika 3 orang ini datang ke rumah Ibrahim, dia langsung menyembelih seekor kambing. Setelah itu memasaknya, kemudian menghidangkan di antara 3 tamu tadi. Rupanya jangan lagi memakan, nengok saja tidak. Dikasih minum juga sama, jangan lagi meminum, ditengok saja tidak. Malah tamu ini memperhatikan wajah Ibrahim. Jadi takutlah Ibrahim kalau ada tamu kayak gini. Coba saja antum ada tamu, antum suguhkan malah muka kita dilihat dia. Kasih minum, nengok kita gak takut. Jadi jangan-jangan penjahat kan begitu. Maka Ibrahim ketakutan, dia sudah tua, tamu ini muda-muda, bisa saja melakukan kejahatan. Tapi kemudian belakangan Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa 3 tamu itu adalah jelmaan dari Jibril, kemudian Mikail dan Malakul Maut. Setelah itu kemudian Ibrahim baru paham siapa yang dihadapannya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 3 orang ini dengan 2 tugas. Pertama tugas kepada Ibrahim, yang kedua tugas kepada keponakannya Ibrahim, Lut alaihi salatu wassalam. Adapun tugas kepada Ibrahim,
Maka malaikat ini menghabar gembirakan bahwa Ibrahim akan punya anak namanya Ishak, lain ibu dengan Ismail. Kemudian yang kedua, setelah memberikan kabar gembira bahwa Ibrahim akan punya Ishak, maka tiga malaikat ini kemudian menuju negeri Sodom, negerinya kaum Lut. Karena mereka menjelma orang-orang laki-laki tampan, laki-laki yang kekar gitu kan, sehingga ketika masuk ke negeri Sodom, Lut itu punya anak perempuan yang selalu berjaga-jaga di perbatasan Sodom. Jadi kalau ada laki-laki masuk, disuruh pulang. Karena apa? Takut diperkosa oleh orang-orang Sodom. Laki-laki memperkosa laki-laki. Aneh ya? Harusnya laki-laki memperkosa perempuan kan gitu. Ini laki-laki memperkosa perempuan laki-laki gitu kan. Namanya kaum Lut, liwat. Bahasa kita kerennya LGBT lah ya gitu. Kemudian anak muda ini terus memaksa ingin bertamu kepada Lut alaihi salatu wassalam. Akhirnya karena mendesak, kemudian anak putrinya membawa 3 tamu yang tampan-tampan ini ke rumah Lut. Rupanya istri Lut ini berkhianat. Dia keluar dari rumah ngasih tahu kaum Sodom bahwa di rumah dia ada tamu laki-laki yang tampan-tampan. Oh, cepat kamu ke sana katanya. Datang segerombolan laki-laki, kemudian mengepung rumah Lut tuh, memaksa ingin masuk dan mengambil 3 anak muda tampan itu. Mereka enggak tahu kalau itu adalah malaikat gitu kan. Masa malaikat mau diperkosa? Ya kan? Ya, coba. Akhirnya kemudian mereka karena memaksa itu membuka, mendobrak pintu. Lut sudah berusaha menahan pintu, tapi mereka meringsek masuk. Disitulah mereka baru paham. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam melihat mereka, Jibril keluar dan langsung merubah dirinya menjadi bentuk aslinya, memiliki 600 sayap, dan langsung ditampar oleh sayapnya. Semua buta matanya ya, jadi yang datang itu semuanya buta. Kalau yang nggak datang nggak buta lah. Itu hukuman yang pertama kepada kaum Lut, dibutakan matanya. Jadi keluar matanya semua dari tempatnya. Kemudian setelah itu Jibril terbang ke atas dengan 1 sayap. Jibril menancapkan ke negeri Sodom, kemudian mengangkat ke langit, kemudian menumpahkannya. Otomatis orang berjatuhan itu. Tidak cukup sampai di situ, ketika mereka sudah berjatuh sampai di bumi, Allah tembakin dengan batu seperti meteor, ada apinya sampai mati. Setelah itu baru Allah timpakan Sodom dan mengubur mereka semuanya. Dari sinilah kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil istimbat hukum bagi para pelaku homoseksual, bahwa mereka bukan dirajam, tetapi mereka dibawa ke atas bukit atau ke atas gedung, kemudian dilempar, setelah itu dirajam dari atas. Seperti Jibril memperlakukan negeri Sodom, dinaikkan dulu, kemudian diruntuhkan, baru ditembakin batu. Begitu ya. Tapi ini tugas pemerintah, bukan tugas antum. Nanti antum tangkepin pula itu orang-orang di jalan itu ya, dibawa ke yang tinggi, dilempar-lempar ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari sini ikhwatu fillah, di sini ada hubung kait malaikat dengan Nabi Lut, dan ada hubung kait malaikat dengan Ibrahim. Kemudian kisah yang lain, kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, raja kedua Bani Israel setelah Talut, Daud, kemudian Sulaiman. Itu 3 raja Bani Israel. Nabi Daud alaihi salatu wassalam terkenal ahli ibadah. Makanya kesehariannya Daud itu menjadikan 1 hari untuk melayani rakyatnya, 1 hari untuk memfokuskan ibadah dia dengan Robnya, dan 1 hari untuk mengurus keluarganya. Jadi Daud membagi 3 tuh. 1 hari untuk melayani rakyatnya, setelah itu 1 hari besoknya dia fokus untuk ibadah kepada Robnya, 1 hari berikutnya baru dia melayani keluarganya.
Jadi kalau dia sedang fokus ibadah atau sedang melayani keluarga, datang kaumnya mengadu, tidak akan direken sama Daud alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada waktu harinya. Sampai suatu ketika ada dua orang yang bertengkar tuh, ingin cepat diselesaikan masalahnya, datang kepada Nabi Daud pada hari di mana Daud sedang beribadah kepada Allah. Daud tidak peduli, kenapa? Nunggu 3 hari lagi lah. Ini hari saya beribadah, jangan diganggu. Maka akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus 2 malaikat menguji Daud. Dengan cara apa? 2 malaikat ini menjelma 2 orang yang sedang bertengkar, kemudian naik pagarnya istana Daud. Padahal dikunci tuh, pagarnya tinggi, orang gak bisa masuk, ya kan? Gak ada orang yang bisa masuk dan meloncat pagar. Jadi ketika 2 orang jelmaan malaikat ini meloncat pagar, otomatis Daud takut lagi tuh. Gak ada orang yang bisa meloncat pagar, kenapa orang ini bisa gitu kan? Ketakutan Daud gitu kan. Maka kedua orang ini mengatakan, wahai Daud, kami ini orang yang sedang bertengkar, tolong damaikan kami. Akhirnya kemudian Nabi Daud akhirnya sudah reda dan mengatakan, ada apa dengan kamu? Kemudian orang ini mengatakan, saya punya begini, orang ini begini. Tapi Daud kemudian tergesa-gesa memberikan jawaban. Harusnya seorang mufti harus hikmah dalam menjawab. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang hakim kemudian memutuskan perkara, tidak boleh sembarangan, sebab dampaknya nanti bahaya. Makanya harus hikmah. Hikmah itu terdiri daripada ilmu, kehati-hatian dan kelembutan. Itu namanya hikmah, ya. Tetapi Daud tergesa-gesa, makanya Allah tegur ketika itu. Dari kejadian ini Daud sudah tidak membagi lagi harinya. Dia fokus untuk menjadi hakim yang adil kepada rakyatnya. Dari sini menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kemudian cerita berikutnya, cerita tentang kisah Maryam dan Zakaria. Kita tahu bahwa Nabi Zakaria ini pamannya Maryam, dan Maryam ini terlahir dari keluarga Imran. Dan keluarga Imran ini keluarga penghuni Baitul Maqdis. Karena solehnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala cantumkan dalam satu surat namanya Al-Imran. Keluarga Imran punya anak namanya Maryam. Maunya laki-laki tapi keluar perempuan, gitu kan? Karena dia sudah bernazar kalau punya anak diserahkan ke Baitul Maqdis untuk mengabdi, ya sudahlah, perempuan pun tak apa-apa gitu kan. Diserahkan ke Baitul Maqdis dan dirawat oleh Nabi Zakaria pamannya. Anehnya Maryam ini gak pernah keluar dari mihrabnya, ya. Dia beribadah sejak kecil, dia beribadah sampai dia gadis. Subhanallah. Karena ibadahnya itulah Allah perhatikan rizkinya. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya, sudah ada makanan di situ. Dan makanannya aneh. Makanan yang harusnya di musim dingin ada di musim panas, makanan yang harusnya ada di musim panas ada pula di musim dingin. Dari sini Zakaria berpikir, usia saya sudah 100 tahun, istri saya sudah 90 tahun, belum punya anak. Kalau Allah tidak mustahil memberikan makanan musim panas ada di musim dingin, makanan musim dingin ada di musim panas, maka kalau saya terus meminta keturunan, bukan mustahil Allah juga akan memberikan kepada saya. Dari situlah kemudian Zakaria berdoa, maka datanglah Jibril memberi kabar bahwa istri Zakaria telah mengandung Yahya. Lihat bagaimana hubung kait malaikat dengan Nabi Zakaria. Padahal usianya sudah 100 tahun, istrinya 9 tahun. Itu kan sudah tua ya. Coba saja bapak-bapak nanti kalau usia 100 tahun, coba ngaca kayak apa mukanya, ya. Kan sudah tua dah. Secara logika dokter pun gak ada yang mengatakan umur segitu punya anak. Apalagi Allah mengatakan wa mra'atuhu akir, artinya bahwa istrinya mandul gitu kan. Tapi kuasa Allah keduanya memiliki punya anak. Dari sini menunjukkan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan putus asa, nggak punya anak, berdoa, nanti Allah kabulkan. Di sini ada hubung kait antara malaikat dengan Nabi Zakaria dan Maryam. Kemudian hubung kait para malaikat dengan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, kita tahu sebelumnya langit itu penuh dengan jin.
Langit itu penuh dengan jin. Setiap hari jin itu naik ke langit untuk mencuri dengar wahyu yang diwahyukan Allah kepada para malaikat, supaya apa yang terjadi di bumi Allah tugaskan malaikat itu. Jadi jin itu mencuri dengar. Tapi setelah Rasul diutus jadi nabi dan rasul, maka langit diamankan oleh Allah. Kenapa? Supaya tidak tercampur antara dukun dengan kenabian. Maka Allah amankan langit, tidak ada lagi jin yang naik, karena bintang difungsikan untuk menembaki jin yang naik ke langit. Dari situ menunjukkan bahwa ada hubung kait antara malaikat dengan rasul, karena malaikat disuruh menjaga langit dan memfungsikan bintang untuk melempari jin. Bahkan setelah kemudian Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, 2 tahun setelahnya ada satu perang namanya Perang Badar. Perang Badar ini bermula ketika kafilah Abi Sufyan membawa dagangan dari Mekah menuju Syam, dan rute jalan dari Mekah ke Syam itu tidak bisa kecuali harus melewati Madinah. Tidak ada jalan lain, harus rutenya Madinah. Makanya ketika Rasul mendengar ada kafilah dagang Abu Sufyan, senang dia. Kemudian dia mempersiapkan pasukan Muhajirin dan Ansor sebanyak 314 orang. Kita akan merampas hartanya Abu Sufyan, karena mereka telah merampas harta kita di Mekah dulu. Berangkat yang 314 menghadang kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan cerdas. Dia mendengar bahwa mata-matanya melaporkan bahwa Rasul sudah membawa pasukan dan hendak merampas dagangannya. Segera dia mengutus orang untuk melaporkan kejadian kepada Abu Jahal yang ada di Mekah. Berangkat tuh ini orangnya Abu Sufyan ini. Sampai di Mekah dikasih tahu Abu Jahal, marah Abu Jahal. Akhirnya mempersiapkan pasukan besar untuk melawan Nabi SAW. Berangkat 1000 pasukan dari Mekah, kemudian bertemu di Badar. Rasul adalah manusia sama seperti kita, Abdullah, hamba Allah. Kalau seandainya Rasul ada ketakutan, wajar gitu kan, karena ini perang perdana, jumlahnya 314 melawan 1000, nggak imbang kan begitu. Akhirnya kemudian Rasul berdoa di malam hari, istighatsah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika Rasul beristighatsah kepada Allah di malam hari untuk kemenangan di besok hari, maka Allah kabulkan istighatsahnya. Dengan cara apa? Dengan cara ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah. Jibril sudah menghabarkan kepada Rasul bahwa akan turun 1000 malaikat menolong Rasul. Makanya Rasul langsung tersenyum dan mengatakan kepada Abu Bakar yang di sampingnya, absyir ya Abu Bakrin, berbahagialah Abu Bakar, Jibril memberitahu dia telah membawa 1000 malaikat. Nah, sekarang berapa jumlahnya? 1314 lawan 1000. Nah, kan? Kalau tadinya apa? 1000 lawan 314 kan itu. Sekarang berbalik, nggak imbang. Kaum muslimin 314 plus tentara malaikat 1000. Kemudian Allah janjikan dalam Al-Quran, in tattaqu wa tasbiru yumdidkum bisalasati alafin minal malaikah. Tapi engkau ya Muhammad kalau mau bertakwa dan sabar, ku tambah 3000 lagi. Ya. Berapa jadinya? 4000 lagi. Ya kan? Makin gak imbang tuh. Ya. Dari malaikat 4000 plus 314 orang dari tentara Rasul melawan 1000. Pas peperangan, rupanya Allah tambah lagi bi khamsati alafin minal malaikah, 5000 malaikat turun. Bayangkan ya. Menunjukkan bahwa ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Ya. Sehingga Abu Sufyan yang menyaksikan peperangan itu minggat dari peperangan, kemudian dia lari ke Mekah, selamat dia. Dia cerita kepada Abu Lahab, sungguh aku melihat kepala-kepala pasukan kita melayang tanpa tahu siapa yang menebasnya. Melayang-layang kepalanya gitu kan. Ya. Malaikat. Karena Nabi SAW ketika membawa pasukan itu ada suara akdim haizum, akdim haizum, akdim majulah haizum. Haizum itu maksudnya Jibril membawa kuda putih gitu kan. Sahabat belum mencabut pedang,
kepala sudah melayang-layang. Bayangkan, kan aneh itu kan. Ini belum dicabut, kenapa kepalanya pada putus? Ya. Siapa yang memutuskan kepala? Malaikat. Ya. Makanya ikhwatu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai perang, Abbas bin Abdul Muthalib itu salah satu tawanan Rasul karena dia belum masuk Islam. Ya. Dia ikut pada tentara orang Quraisy. Kena tangkap dia, jadi tawanan Rasul, diikat Abbas bin Abdul Muthalib, walaupun belakangan masuk Islam kan. Ditanya sama Rasul, siapa yang menawanmu? Sahabat yang di sampingnya, ana ya Rasulullah, kata Abbas, bukan kamu katanya. Yang menawanku adalah orang yang sangat kekar, membawa kuda putih dan pakaian putih, di tangannya pedang yang mengkilat. Kata Rasul, ya Abbas, innahul malaika. Wahai Abbas, itulah malaikat. Gitu kan? Menunjukkan apa? Ada hubung kait malaikat dengan Rasul. Ya. Itu namanya hubung kait para malaikat dengan para nabi. Kemudian ada hubung kait para malaikat dengan orang-orang yang beriman, karena tidak mesti dengan nabi. Malaikat juga ada hubung kait dengan orang-orang di luar para nabi. Contoh, ada seorang sahabat namanya Usaid ibn Hudhair. Usaid ibn Hudhair. Dia sedang baca Al-Quran, dia sholat malam, kemudian baca Al-Quran dikeraskan, di sampingnya anaknya sedang tidur, kemudian di sampingnya ada kuda yang sedang diikat. Setiap dia membaca Al-Quran, kuda ini ngamuk, bergerak-gerak gitu kan, meringkih-ringkih. Tapi kalau dia hentikan baca Qurannya, berhenti juga kuda itu. Dia baca lagi, ngamuk lagi kudanya. Dan tiba-tiba langit itu ada awan dan bercahaya, ya, di atasnya itu. Karena dia takut dengan anaknya, akhirnya dihentikan sholatnya. Kemudian besok harinya dia bercerita kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, selama malam saya sholat malam, saya membaca Quran, terjadi begini-begini. Maka Rasul mengatakan, seandainya kau lanjutkan bacaan Quranmu, maka para malaikat akan turun dari langit dan menyaksikan bacaan. Menunjukkan apa? Ada kaitan malaikat dengan Usaid bin Hudhair. Kemudian contoh yang lain juga, Talha bin Ubaidillah dalam perang Badar atau perang Uhud ke perang Badar gitu, lupa saya. Dia terkena panah badannya. Ya. Namanya manusia kalau terkena panah, ketancap panah gitu kan, dicabut otomatis kan meringis gitu kan. Minimal berteriak aduh kan begitu. Jadi dia terkena panah, pas dicabut dia ngomong aduh sakit gitu kan. Kata Nabi SAW, ya Talha, lau qulta bismillah la rafa'atkal malaikatu wan nasu yang turun. Ya Talha, kalau tadi kamu tidak mengucapkan aduh tetapi mengucapkan bismillah, sungguh malaikat akan mengangkatmu dan manusia akan memandang dirimu. Ini menunjukkan fadilah bismillah namanya. Tapi sini ada hubung kait antara malaikat dengan siapa? Dengan Talha. Ya. Jadi malaikat itu ada hubung kait dengan manusia. Sampai pun kepada kita yang bukan Rasul, bukan sahabat, hanya orang biasa gitu kan, malaikat akan bersama kita. Termasuk di masjid ini, di Masjid Muhajirin ini. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Siapa yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, dibacakan Quran, dibacakan hadis Nabi, dipelajari Quran dan hadis Nabi tersebut, kecuali turun padanya rahmat dan ketenangan, wa haffathumul malaikah. Malaikat dari mana-mana akan datang, kemudian akan mengerubungi kita di atas masjid, sampai akhirnya malaikat akan bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Dalam sebuah riwayat, malaikat yang paling ujung ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, bahasa kita, ngapain kau kumpul-kumpul di sini gitu, numpuk di sini nggak ada apa gitu maksudnya. Ya. Maka malaikat menjawab, karena hamba-hambamu ya Rabb yang di bawah, mereka sedang berzikir kepadamu dan bertasbih. Kata Allah, madza yuridu ibadi, apa yang dikehendaki hambaku? Maka malaikat mengatakan, yuridunal jannah wa yakhafuna minan nar.
orang-orang itu sedang mengharap sorga dan takut kepada neraka. Kenapa? Karena tujuan orang belajar itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itu tujuan orang belajar kan? Siapa yang meniti sebuah jalan, di sana ada ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya ke sorga. Maka Allah mengatakan, aku kabulkan keinginan mereka dan aku amankan mereka dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat akan bersama kita. Bahkan apabila seseorang itu berwudu kemudian tidur, dalam sebuah riwayat Tirmidzi, maka malaikat yang di samping ketika kita tertidur pula selepas kita berwudu sebelum tidur, maka malaikat itu akan berdoa sepanjang malam sampai kita bangun. Doanya apa? Allahumma gfir lahu, Allahumma'rhamhu. Ya Allah, ampuni dosa ini, orang ini. Ya Allah, rahmati orang ini. Coba, kan enak itu ya. Jadi kalau antum nanti pulang nih mau tidur nih, antum wudu dulu, ajak sama istri tidur dulu, wudu dulu, ayo wudu sama-sama, baru kemudian tidur. Maka selama kita tidur, di samping kita malaikat. Setiap kita berbolak-balik ke kanan ke kiri, setiap kita bergerak, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Dan malaikat akan terus berdoa seperti itu sampai anda bangun. Nah, luar biasa gitu kan. Malaikat akan di samping kita itu. Kalau antum gak wudu, ya setan yang di sampingnya ya. Jadi ini fadilah malaikat akan bersama kita. Termasuk juga para malaikat itu akan menjaga kita. Makanya coba perhatikan. Coba seandainya antum malam ini jangan tidur di kamar, tidur di teras. Teras rumah antum di luar, antum tidur di situ ya. Kemudian antum bangun, ada nggak semut masuk telinga antum? Ada nggak tiba-tiba bangun kecoa di sini? Ada? Atau tiba-tiba ada lipan di sini, kok banyak lipan di telinga saya ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Siapa yang menjaga? Siapa yang menjadikan semut tidak masuk ke lubang hidung? Siapa yang tidak menjadikan kecoa masuk ke telinga? Siapa yang tidak menjadikan lipan itu masuk ke mulut? Kata Mujahid, seorang tabi'in ahli tafsir, mengatakan, karena Allah mengutus malaikat untuk menjaga hamba-hambanya. Wa inna alaikum lahafidhin. Dan Allah berikan kepada kalian malaikat para penjaga. Malaikat penjaga beda dengan Raqib dan Atid. Kalau Raqib dan Atid pencatat. Kalau penjaga kita itu, kalau seandainya Allah takdirkan kita sedang di jalan, harusnya kita ditabrak, akhirnya tidak jadi ditabrak. Harusnya kita nabrak, tidak jadi nabrak. Harusnya kita jatuh, tidak jadi jatuh. Siapa yang menjaga kita seperti itu? Malaikat. Cuman kan kita tidak tahu, kalau Allah takdirkan Allah menyingkap malaikat, tentu kita akan melihat malaikat di mana-mana. Karena malaikat gaib bagi kita, kita tidak bisa melihatnya. Dan itu menunjukkan bagaimana para malaikat itu bersama Bani Adam. Tetapi ada hal-hal yang terkadang malaikat tersakiti dengan kita. Contoh, Nabi SAW mengatakan bahwa pernah mengusir orang yang ketika masuk ke masjid mulutnya bau bawang, ya kan? Mungkin kalau zaman sekarang bau rokok lah ya. Kalau zaman dulu kan makan bawang mentah. Kalau sekarang kan jarang orang makan bawang mentah kan. Ya bau rokok lah. Makanya kalau para perokok anda yang belum bisa meninggalkan rokok, kalau masuk masjid jangan kumur-kumur dulu lah kan gitu, baru masuk gitu. Atau bawa minyak gitu. Tapi kan tidak bisa juga, tetap aja kan bau kan ya. Kenapa kemudian dilarang orang yang makan bawang masuk ke masjid? Ada alasannya, kata Rasul, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat tersakiti dengan bau orang ini sebagaimana anak Adam tersakiti kalau ada di sampingnya. Coba saja, kalau antum sholat, di samping antum ini sudah nggak mandi 5 tahun, 5 kali ya. Mungkin berapa hari gitu kan nggak mandi ya, ketiaknya nggak pernah dikasih Rexona umpamanya kan. Mungkin antum mikir-mikir, gara-gara nggak khusyuk, antum tersakiti kan dengan orang sebelah itu
Ya. Sebagaimana orang tersakiti kalau di sampingnya ada orang yang sangat bau, maka malaikat tersakiti juga dengan orang yang bau itu, menunjukkan bahwa malaikat tersakiti dengan Bani Adam. Dua, ketika malaikat Jibril hendak masuk ke rumah Rasul, tiba-tiba nggak mau masuk. Rasul mengatakan, ya Jibril, udkhul, masuk. Jibril nggak mau. Rupanya alasannya karena di rumah Rasul itu ada tirai Aisyah, ada gambar makhluk yang bernyawa di situ. Kemudian oleh Jibril diisyaratkan ke gambar itu, oleh Rasul diambil gambarnya, digulung-gulung, kemudian dibuang. Maka Jibril mengatakan, aku tidak mau masuk karena di rumahmu ada gambar yang bernyawa. Kalau kau mau potong kepalanya, atau kalau kau mau jadikan dia alas dan dihinakan di sana. Menunjukkan malaikat tersakiti dengan gambar, kan? Dengan gambar yang bernyawa maksudnya. Ataupun tersakiti dengan orang yang memelihara anjing, malaikat rahmat tidak akan masuk. Termasuk rumah yang banyak patungnya, malaikat juga tersakiti di situ. Lah di situ ikhwatu fillah menunjukkan bahwa malaikat pun tersakiti dengan anak Adam. Sebagaimana juga malaikat sangat senang apabila ada anak Adam yang beriman, bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang. Malaikat sangat senang sehingga malaikat akan terus menjaganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para malaikat ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala memiliki jumlah yang banyak. Jumlah mereka tidak bisa dihitung dengan jari, dengan kalkulator, dengan apapun alat yang bisa menghitung. Malaikat tidak bisa terhitung, saking banyaknya. Dan itu dilihat oleh Rasul ketika Rasul Mi'raj ke langit, kemudian sampai di satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Kalau Ka'bahnya manusia, ya Ka'bah di Mekah. Kalau Ka'bahnya malaikat, namanya Baitul Ma'mur. Kata Ibnu Katsir, Ka'bahnya malaikat itu sejajar dengan Ka'bahnya manusia di bumi. Jadi kalau jatuh menimpa Ka'bah yang ada di bumi, sejajar. Ya. Menunjukkan bahwa mereka punya Ka'bah. Lah Rasul ketika Mi'raj melihat setiap hari ada 70.000 malaikat tawaf, habis itu keluar dan tidak kembali. Ada yang mengatakan diwafatkan. Jadi hidupnya satu hari saja diciptakan 70.000, masuk ke Baitul Ma'mur tawaf, habis itu diwafatkan. Ada yang mengatakan entah kemana perginya. Kemudian masuk lagi malaikat yang baru dengan jumlah yang sama. Hari itu juga keluar, besoknya masuk lagi dengan jumlah yang sama. Hari itu keluar, kemudian besoknya malaikat baru dengan jumlah yang sama. Begitu setiap hari. Coba Anda bayangkan berapa tuh jumlahnya tuh. Makanya Rasul mengatakan setiap satu jengkal di langit itu ada malaikat yang sedang menata saf dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka banyak, ya kan? Dan di antara ikhwatu fiddin, walaupun jumlah itu para malaikat, mereka sudah dibagi-bagi tugas. Bukan mereka sesuka hati, tidak. Mereka sudah dibagi tugas oleh Allah Azza wa Jalla dengan seluruh tugas yang ada di alam semesta ini. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan wahyu saja seperti Jibril. Ada malaikat yang tugasnya ngirim hujan seperti Mikail. Mikail tidak sendirian, ada malaikat-malaikat yang lain yang membantunya. Makanya ada satu kisah dalam Sahih Muslim kalau tidak salah, Nabi SAW menceritakan tentang dua orang yang memiliki dua kebun. Tiba-tiba ada awan ini berjalan sampai ke atas kebunnya seseorang. Tiba-tiba mengeluarkan hujan. Anehnya hujan itu hanya ada di kebun itu saja. Jadi kebunnya luas, ya, tapi hujannya hanya di situ saja. Ini satu petak gitu kan. Ini banyak kebun orang, tapi awan itu hanya menghujani petak itu saja. Dan memanggil-manggil nama orang pemilik kebun itu dari atas. Jadi orang yang mengikuti awan itu dari belakang penasaran, kenapa awan itu asik di situ saja, setiap ada awan di situ lagi gitu kan, dan tidak menghujani kebun sekitarnya. Akhirnya kemudian dia bertanya kepada penghuni kebun itu yang memiliki, siapa namanya? Si Anu. Rupanya persis apa yang ia dengar namanya
dengan apa yang ia dengar dari langit. Kemudian ditanya, amalanmu apa gitu kan? Kok bisa kebunmu selalu dihujani? Maka dia mengatakan, karena aku jadikan hasilku 3 bagian. 1 bagian untuk bibit, 1 bagian aku infakkan, 1 bagian untuk keluargaku setiap panen. Ya. Dari sini menunjukkan ma naqasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan satu riwayat dari Ibnu Asakir tentang kisah seorang laki-laki, seorang peniaga, pedagang orang Damaskus, orang Damaskus, ya. Dia jadi kalau membawa dagangan itu ke daerah namanya Zabadan, jauh, harus melintasi padang pasir. Di rumah dia di Damaskus, tempat jualan dia di satu tempat namanya Zabadan. Jadi kalau dia membawa dagangan itu, dia harus menyewa orang-orang, mungkin zaman sekarang ini travel gitu kan, untuk membawa barangnya sampai di Zabadan. Akhirnya setelah dia dapat orang yang agak murah mau membawa barang dia ke Zabadan dari Damaskus, berangkatlah dia. Berangkat. Sampai di tengah jalan, kemudian travelnya ini nawarkan, gimana kalau kita cari jalan yang lebih pendek ke Zabadan, jangan cari jalan yang ini katanya. Akhirnya disepakati boleh juga, biar cepat sampai. Akhirnya dialihkan jalannya yang biasa ke yang tidak biasa. Rupanya tersesat di padang pasir. Setelah tersesat di padang pasir, orang ini melihat sepanjang jalan banyak tengkorak manusia. Ada tengkorak kaki, ada tangan, ada kepala, ada ini. Mulai nggak enak nih. Jangan-jangan travel ini rampok pula ini katanya. Karena sudah nggak enak dia. Kok banyak mayat manusia di sini? Ya. Akhirnya betul, tiba-tiba dihentikan sama travelnya itu. Kemudian travel ini langsung membawa pedang, diacungkan. Mungkin kamu sudah tahu siapa saya. Oh, rupanya betul nih travel rampok ini kan. Ya. Mungkin sudah tahu kamu siapa saya. Ya, rupanya orang gila. Orang gila sekarang kan banyak itu ngejar-ngejar ustadz tuh. Ya kan? Akhirnya kemudian, ya, setelah itu sang pedagang yang soleh ini mengatakan, kalau kau mau ambillah dagangan ini, tapi jangan bunuh saya, biarkan saya pulang katanya. Kata rampok ini, semua orang yang kurampok persis ucapannya dengan kamu. Ya, tapi saya nggak lepaskan, tetap saya bunuh katanya. Akhirnya dia mengatakan, ya sudah, kalau nggak ada jalan lain, kasihlah waktu. Entah beberapa menit saya ingin sholat. Ya. Akhirnya dia cepat-cepat tayamum, kemudian sholat. Namanya sholat di bawah kilatan pedang, kira-kira bisa baca nggak? Lupa semua lah kan begitu. Coba antum sholat, kemudian habis itu mau ditembak gitu kan, lupa Fatihah aja ya lupa. Diem aja gini kan. Ini apa yang mau dibaca gitu kan? Karena habis ini mau dibunuh masalahnya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan. Ada satu ayat tiba-tiba terlintas di kepalanya. Ayat apa itu? Amman yujibul mudtarra idza da'ah wa yaqsifus su wa yaj'alakum khulafa'al ilahum ma Allah. Tiba-tiba terlintas ayat ini, langsung dia dibaca. Karena apa? Sudah ngeblank, nggak tahu apa yang dibaca. Tiba-tiba terlintas ayat ini. Ayat ini saja yang dibaca sama dia. Amman yujibul mudtarra idza da'ah, diulang-ulang gitu kan. Tiba-tiba malaikat yang ada di langit yang keempat mendengar. Amma yujibul mudtarra, siapa lagi yang akan mengabulkan doa orang yang kesulitan kalau bukan Allah? Itu maknanya ayat itu. Malaikat yang di atas dengar tuh. Langsung diutus oleh Allah untuk menyelamatkan orang ini. Kemudian dibawanya kuda putih dengan jubah putih dengan pedang yang ada di tangan. Tiba-tiba dari kejauhan memacu kuda ini, tiba-tiba langsung menebas rampok, hilanglah kepalanya. Kemudian pedagang yang saleh mengatakan, siapa kamu? Dia mengatakan, saya al-malaku minal malaika arsalani Allah. Saya malaikat dari malaikat. Allah yang mengutus saya
malaikat, aku mendengar doamu dari lapisan langit yang keempat. Aku segera datang. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, terkadang orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa saleh dan salehah, dalam kondisi mungkin dia sangat memerlukan bantuan, maka Allah akan kirimkan para malaikatnya untuk membantu. Itulah malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat itu bukan hanya menyertai kita di dunia, sampai di kuburan datang mungkar nakir, tanya pula siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, gitu kan. Kemudian di padang mahsyar, malaikat itu akan menjadi sa'ikun wa syahid. Dalam Al-Quran itu akan mengarahkan tempat orang-orang yang beriman sesuai dengan tempat yang nyaman bagi dia. Ketika orang kafir lari ke sana ke sini dan mengatakan, ya wailana man ba'atsana mim marqadina, celaka kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Orang-orang yang beriman diarahkan sama malaikat ke sini, tempat kamu di sini, saiqun wa syahid, kata Allah. Akan menjadi penunjuk jalan dan saksi. Ya. Dan orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ketika mereka masuk surga, malaikat sudah berada di pintu-pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar, kata malaikat. Keselamatan bagi kalian karena kesabaran kalian di dunia, masuklah dengan selamat, ya kan? Jadi malaikat akan menemani sampai ke surga. Itulah hubung kait malaikat dengan manusia. Dan malaikat bisa kita rasakan, bukan kita tidak bisa merasakan. Jadi kalau ada kemudian perasaan-perasaan ingin ibadah, giat ngaji, ingin melangkahkan ke pengajian, itu hakikatnya dorongan ini dari malaikat. Atau ada orang-orang yang ingin hijrah, kan sekarang kan sibuk-sibuk tuh bahasa hijrah gitu kan, hijrah, ingin hijrah gitu. Siapa yang mendorong dia ingin hijrah? Malaikat. Ya. Hijrah, ingin hijrah dari yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab, yang tadinya nggak pernah ngaji rajin ngaji. Siapa yang mendorong hijrah itu? Malaikat yang mendorong hijrah itu. Jadi ini keberadaan malaikat sama dengan keberadaan setan, kita bisa rasakan. Maka dari sini alamul malaika kita harus yakin, karena satu di antara rukun iman al-imanu bil malaikah. Kalau anda kufur dengan malaikat, kafir anda, telah mengingkari Quran dan sunnah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Sudah jam 9 pas. Ya. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang pertanyaan kita buat 1-2 pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan sama minta penjelasan juga menyangkut masalah apa yang pada disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, bahwa kalau rumah itu ada benda yang bernama itu malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Nah, pertanyaan saya, benda yang bernama itu apa? Terus adanya di rumah itu ada patung ataupun mainan-mainan yang jenisnya seperti binatang, apakah itu dikatakan sama juga benda-benda yang sifatnya yang bernyawa, malaikat tidak masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahsan. Ya, banyak riwayat yang menyebar di beberapa riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, banyak di kitab-kitab Sunan. Hadis-hadis Nabi SAW yang mencela tentang orang-orang yang menggambar. Bahkan Rasul mengatakan asyaddun nas adzaban al-musawwirun, kata Rasul. Yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat adalah para pelukis. Maksudnya pelukis yang melukis makhluk yang bernyawa, melukis manusia, melukis kucing, melukis gajah, pokoknya yang bernyawa. Tapi kalau melukis pemandangan gak apa-apa. Ya. Tetapi batasannya yang tidak boleh dilukis itu adalah kepala. Makanya Rasul mengatakan as-surat al-ras, as-suratu huwa ar-ras.
As-suratu hiya ra's. Jadi gambar itu adalah kepala. Makanya kalau seandainya orang menggambar tapi kepalanya nggak jelas gitu kan, blong gitu saja, nggak ada mata, nggak ada apa, nggak ada masalah, karena nggak nampak gambar. Atau kalau orang gambar manusia tapi nggak ada kepalanya diganti kelapa begitu kan, ya nggak apa-apa gitu kan. Ya. Jadi yang jelas nggak ada kepalanya gitu kan. Atau antum kalau ada gambar dicoret-coret kepalanya gitu kan. Jadi yang dimaksud hadis tadi, malaikat tersakiti gambar yang bernyawa itu maksudnya gambar-gambar yang bernyawa seperti foto-foto keluarga gitu kan, dipajang-pajang. Sebaiknya tidak dipajang. Kalau memang sayang gitu kan, tidak mau dibuang, dialbumkan saja Pak. Beli album taruh gitu kan ya, taruh di laci ya. Jadi kalaupun nanti mau nengok kapan-kapan kan bisa dibuka, sama dengan gambar-gambar di handphone kan gitu, mungkin bisa dibuka kapan-kapan. Tapi jangan dipajang, tak perlu dipajang, taruh aja di album ya. Tapi kalau sudah nggak sayang, bakar saja kan itu, kalau nggak sayang gitu kan ya. Adapun tentang patung-patung, maksudnya patung-patung yang pasif, yang ditaruh-taruh gitu. Tapi kalau patung-patung yang aktif, jadikan mainan anak-anak seperti panda-pandaan, kucing-kucingan, gajah-gajahan, apa-apa gitu kan, yang sering mungkin diinjak, didudukin, dikencingin, diampoli, macam-macam, nggak masalah, karena sifatnya dihinakan. Seperti hadis tadi Nabi SAW, ketika Jibril tidak mau masuk, kata Jibril, sebaiknya kau potong kepalanya atau kau jadikan tirai itu alas dan kau duduki di situ. Ya, selama dihinakan nggak apa-apa. Ya, tapi kalau dipajang saja di situ saja, nggak pernah turun, itu yang dilarang. Wallahu a'lam. Ya, itu diantaranya. Tetapi yang jelas yang dimaksud hadis-hadis tadi itu bicara tentang malaikat rahmat yang membawa kebaikan dan berkah. Jadi seolah-olah rumah kita tidak berkah. Ya. Tapi kalau malaikat maut masuk dia. Ya. Mau ada gambar, mau ada patung, masuk dia. Ya, nggak ada urusan ya. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Tadi kedua nanya, Ustaz, Iya. kan dalam ayat kan langsung sudah diberitahu. Iya. Bicara dengan malaikat saya sudah menjawab, kira-kira gimana prosesnya? Apakah terakhir artinya dan siapa yang menjawab beliau? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan, siapa yang mencabut nyawa? Malaikat pencabut nyawa. Ya Allah yang mencabut. Ya. Dan dia adalah malaikat yang terakhir diwafatkan. Ada yang mengatakan yang terakhir ada yang mengatakan tidak diwafatkan, tapi ada yang mengatakan diwafatkan. Jadi itu setelah tiupan sangkakala pertama, seluruh makhluk diwafatkan, manusianya, jinnya, termasuk malaikatnya, Jibril, Mikailnya, termasuk juga peniup trompet juga diwafatkan, Israfil, termasuk malaikat maut diwafatkan. Karena ada dalam hadis isyarat daripada firman Allah Azza wa Jal, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, seluruhnya hancur kecuali wajah Allah. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika sudah tidak ada manusia, tidak ada jin, tidak ada malaikat, aina anal malik, aina mulukud dunia, saya raja, siapa raja-raja dunia? Ainal malik, aina mulukud dunia, ainal jabbarun. Karena tidak ada orang, tidak ada jin, tidak ada malaikat, Allah jawab sendiri, anal wahidul qahhar. Nah, gitu kan. Nah, jadi yang mencabut malaikat maut ya Allah. Gak mungkin datang malaikat maut yang kedua. Nanti siapa yang mencabut malaikat maut yang kedua? Malaikat maut yang ketiga. Nanti begitu terus jadinya ya. Jadi Allah yang mencabut. Kemudian nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya, maka yang pertama kali yang dibangkitkan Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Baru kemudian dihidupkan yang lainnya. Semua dihidupkan, termasuk malaikat maut juga dihidupkan lagi. Baru setelah itu ketika sorga
dan neraka masing-masing sudah ada penghuninya. Penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, sudah tidak ada lagi kecuali sudah memenuhi keduanya. Maka Allah panggil, bukan malaikatnya, kematiannya, al-mautnya itu yang dipanggil. Allah panggil al-maut, kematian itu. Kemudian kematian itu akan dirubah menjadi kambing gibas yang akan diletakkan di antara sorga neraka, kemudian disembelih sehingga tidak ada kematian lagi ketika itu. Maka datanglah penyuruh kepada penduduk sorga, ya ahlal jannah la mautalakum khuludun la mautalakum, wa ya ahlan nar khuludun la mautalakum. Hei ahli sorga, kekal kalian, tidak ada kematian lagi, ya. Hei ahli neraka, kekal kalian, tidak ada kematian lagi. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Masing-masing khalid, ya. Paham? Taib. Cukup, ya. Taib, sudah jam 9 lebih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.